itu pelaporan atas nama Pak Susanto kepada BK, suratnya udah nyampe belum Pak? Iya, baru kalau tidak salah hari Jumat Ya. saya menerima surat yang disampaikan oleh 2 orang atas nama warga masyarakat, salah satu warga masyarakat Kuningan menyampaikan surat, dan sebetulnya ini tindak lanjut dari waktu audiensi antara pengusaha dump truck sama pengusaha pasir. Pada waktu itu baru secara lisan beliau menyampaikan, ya. Saya jawab pada saat itu bahwa kami di DPRD itu tidak bisa serta-merta melakukan satu tindakan apapun, gitu ya. Di DPRD ini tidak ada atasan bawahan. Tapi kalau mau menyampaikan silahkan, gitu, silahkan. Karena di DPRD ada badan kehormatan. Nah, baru kemarin surat tertulis disampaikan dengan beberapa dokumen. Saya pun hanya membaca pengantarnya. Kemudian saya mendisposisi kepada Pak Wakil, karena koordinator badan kehormatan itu Pak Haji Ujang sama Pak Dede Ismail, sehingga saya mendisposisi kepada kedua beliau untuk dikaji. Selanjutnya ya silahkan, apakah saya nanti tinggal nunggu laporan dari wakil-wakil ini. Ya, dari koordinator ya? Iya, kepada koordinator badan kehormatan. Karena Dewan ini kan masing-masing AKD ada koordinatornya. Ya. Komisi 1 Pak Dede Ismail, Komisi 2 Pak Haji Ujang, Komisi 3 saya, Komisi 4 Bu Kokom, AKD badan kehormatan Pak Ujang sama Pak Dede Ismail, Bapemperda, saya sama Ibu Kokom. Itu. Waktu hari Jumat kan Pak Ujang sempat dikonfirmasi katanya belum tahu, justru belum. Ya belum, itu juga sore saya. Sore suratnya masuk, terus saya langsung disposisi kan kasih lagi ke TU gitu. Mudah-mudahan Senin udah nyampe Pak Ujang. Jadi mengenai ditindaklanjuti atau enggak itu tergantung dari ya, saya sudah mendisposisi ke keduanya. Gitu. Nanti saya tinggal nunggu laporan selanjutnya aja. Itu masalah itu. Yang dituduhkan oleh perwakilan dari pengusaha apa Pak? Pak Susanto melanggar apa gitu, kode etik apa? Lah saya nggak tahu masalah itu. Nanti dikaji di BK. Itu apakah itu mau dilanjutkan ke BK atau tidak? Itu kan saya sudah melimpahkan kepada wakil. Ya. Soal tuduhannya sendiri saya tidak mempelajari sama sekali, walau gitu, tidak mempelajari. Itu kan domain BK. Gitu. Ya. Nah, mengenai ini Pak Ketua, mengenai kenaikan harga kemarin kan sudah ada kesepakatan dua belah pihak yang mungkin difasilitasi oleh Dewan. Tapi ada yang komentar katanya itu ilegal, tidak sah, rancu gitu kan. Karena ketidakhadiran eksekutif gitu. Menurut Pak Ketua seperti ketidaklegalannya seperti apa? Surat itu ditujukan sama saya sebagai ketua DPRD, ya. Kemudian saya panggil, saya undang keduanya, karena kan yang menyangkut masalah harga kan keduanya, ya, yang menentukan, gitu. Saya undang keduanya, dan kalau apa, teman-teman wartawan juga melihat pada saat itu tidak ada sesuatu yang saling ngotot-ngototan kan, itu. Mereka menyampaikan begini, satu pihak menyampaikan begini, saya tanya keduanya bagaimana. Iya Pak, sebelumnya juga sudah ada kesepakatan masalah harga gitu. Bahkan dari yang menyampaikan ini dia biasanya juga tidak seperti ini, tidak harus ke dewan segala macam gitu. Jadi kalau masalah tidak legal karena tidak ada eksekutif, harga pasir itu tidak ditentukan oleh pemerintah. Itu ya. Tidak ditentukan oleh pemerintah selama ini gitu. Jadi jangan terlalu didramatis. Meskipun pembeli masyarakat gitu dan akan berefek kepada harga-harga yang lain gitu. Ia bertolak kepada surat yang saya terima. Surat itu ya disampaikan atas nama pengusaha, atas nama Armada dump truck. Ya. Saat itu dimediasi
sudah nggak ada masalah gitu. Bahkan mengucapkan terima kasih kepada dewan. Ya. Salahnya apa? Ya artinya kesepakatan harga itu tidak mesti ditetapkan oleh pemerintah gitu, Tidak. oleh eksekutif lah gitu. Tidak oleh pemerintah, tidak oleh dewan. Sekarang ini kan seperti digoreng, seolah dewan membuat kesepakatan. Tanya aja sama supir lagi, apakah diarahkan kesepakatan ini oleh dewan? Ya wartawan juga pada waktu itu ada semua. Tidak ada itu. Jadi jangan terlalu didramatisir. Sekarang tanya kembali kepada supirnya yang datang pada waktu itu, apakah diarahkan, apakah dipaksa gitu. Ya. Saya menanyakan kepada supir dump truck, Ya. tanyakan lagi kepada pengusaha alasannya apa mereka menaikkan. Alasannya bla 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 bla. Yang tadinya 100 jadi 50. Bahkan dari supir sendiri menyatakan sebetulnya pada waktu kita menyampaikan ke Galian itu udah selesai, udah sepakat 50. Bahkan saya tanya, loh kalau sudah sepakat kenapa kenapa harus nyampaikan lagi ke DPRD? Mereka sendiri sudah menyepakati. Kenapa? Katanya kan kenapa nggak komisi 2 yang membidangi gitu, langsung dia komisi 3 gitu kan? Masalah Galian ada di komisi 3. Masalah supir ada di komisi 3. Gitu. Galiannya ada di komisi 3 menyangkut mengenai LH. Supirnya ada di komisi 3. Ya saya menyumbang komisi 3. Jadi itu tidak terlalu prinsipil komisi 2 atau komisi 3. Kalau misalkan mengenai harga kan kaitannya dengan ekonomi gitu ya artinya mungkin lebih relevan kalau komisi 2 gitu. Saya kan yang menerima suratnya, Ya. yang menerima suratnya. Komisi apa saya mau dikaitkan itu kan wewenang komisi saya. Ini juga ada yang aneh, Belakangan rame di media itu seolah-olah ada surat yang khusus untuk ke komisi 2. Ya, seolah-olah. Oh, nggak ada itu surat? Nggak ada surat. Saya sudah tanya ke TU, ke pendamping komisi 2-nya pun tidak pernah menerima surat. Justru setelah kejadian itu katanya ramai. Kenapa surat atau ingin komunikasi dengan komisi 2 tapi ditangani oleh komisi 3? Nanti ada buktinya saya. Gitu ya. Terus ada isu juga katanya rencana kehadiran eksekutif dihalang-halangi gitu. Jangan siapa? Nggak ada. Saya menganggap tidak ada relevansi. Baik eksekutif maupun DPRD itu tidak bisa memaksa atau menentukan harga pasir. Iya. Sekarang eksekutif pun kalau dihadirkan tidak bisa memaksa harga pasir. Jangankan harga pasir, harga gula aja yang masuk dalam 9 bahan pokok, kalau pasarnya menentukan lain itu sulit untuk kita kendalikan. Apalagi pasar yang ditentukan oleh kos produksi dan segala macam. Tapi saya memediasi keduanya. Gitu. Jadi tidak menghalang-halangi, itu hanya isu atau... Tidak menghalangi, kenapa? Oke. Ya. Nuhun, Ketua. Nanti